Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, kita masuk di hari yang kelima di bulan yang ke-11. Tak terasa saudara, bagi saudara yang melewati hari-hari penuh dengan persoalan, saudara adalah orang yang beruntung. Kenapa saudara? Karena disitulah letak mujizat Tuhan terjadi. Amin. Ketika saudara menghadapi satu persoalan hidup, kendala, tantangan hidup, saudara harus bersyukur. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan pertolongannya. Tuhan menyuruh malaikat itu turun datang menolong saya dan saudara. Bahkan tangan Tuhan sendiri, tangan Tuhan yang kuat, yang menolong saya dan saudara. Oleh karena itu saudara, kita harus terus percaya dan terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara bersuka cita hari ini? Ya. Haleluya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Ya, oke. Yang sudah dapat bilang amin. Mari kita berdiri semua, dua ayat ini. Kita buka dulu ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 55. Boleh? Bapak Ibu yang membawa kitab, mari kita buka Alkitab. Berbahagialah mereka yang membawa Alkitab dan merenungkannya siang dan malam. Dan berbahagialah mereka yang tidak membawa Alkitab, berbahagia di sebelahmu. Nah, gitu ya. Siap. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku, dua ayat ini saudara, ketika saudara pasti saudara sedang merasakan ada sesuatu yang saudara terima hari ini melalui firman Tuhan. Saya ingin bicara tentang berjalanlah dalam rancangan Tuhan. Ya, sama-sama katakan dengan saya, berjalanlah dalam rancangan Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, rancangan manusia adalah satu rancangan yang besar. Kenapa saudara? Karena ketika manusia dilahirkan, orang tuanya punya mimpi buat anak ini. Bahkan ketika kita mulai sekolah, kita mulai punya cita-cita, punya harapan. Coba kalau ditanya anak mulai dari yang PAUD, TK, SD, ya, bahkan cita-citanya berubah-ubah. Kalau ditanya cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Bulan berikutnya ditanya cita-citanya jadi apa? Jadi pilot. Waktu SD ditanya cita-citanya jadi apa? Jadi polisi. Macam-macam profesi yang mereka sebutkan. Ini adalah satu desain dari manusia supaya manusia memiliki masa depan, supaya manusia memiliki harapan. Karena memang seperti itu manusia ketika jatuh di dalam dosa, maka manusia harus berusaha payah, harus bekerja mencari nafkah untuk menghidupi kehidupannya. Maka ada harapan visi yang besar bagi manusia untuk menghidupi kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, rencana yang besar yang dimiliki manusia tidak sebanding dengan rancangan Tuhan yang lebih besar daripada rancangan manusia. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keinginan kita adalah keinginan kebutuhan yang sesaat, tetapi keinginan Tuhan adalah hidup yang kekal. Ini beda jauh, ya. Makanya ada banyak orang ke belakang itu pikir surga, ke belakang itu pikirin akhir hidup kita. Yang orang pikir sekarang puluh hidup. Akhirnya apa mereka saudara? Menyia-nyiakan hidup mereka dengan tidak dekat kepada Tuhan, dengan melakukan banyak sekali rancangan dan rencana-rencana manusia yang akhirnya gagal, yang akhirnya hancur. Kenapa? Karena rancangan yang dibangun
dalam hidupnya. Bukan hanya keberhasilan sekarang, tetapi ada surga yang mulia yang Tuhan sediakan bagi mereka yang setia berjalan dalam rancangan Tuhan. Amin, saudara. Rancangan definisinya, saudara, saya lihat di KBBI, rancangan adalah sesuatu yang dipersiapkan, sesuatu yang sudah direncanakan, ya, sesuatu yang sudah diprogramkan, dan sesuatu yang sudah didesain. Ya. Jadi rancangan manusia adalah sesuatu yang memang sudah diprogramkan, yang sudah didesain sedemikian rupa. Anak ini nanti mau jadi apa? Saya tumbuh besar nanti mau seperti apa? Ya. Orang tua ketika melihat anak-anaknya tentunya sudah punya rencana. Kita mau kasih sekolah di mana anak ini? Ya, anak ini besarnya talentanya nanti saya mengarahkan kemana? Ini adalah satu rencana yang baik. Ini adalah satu rencana yang indah bagi manusia. Tetapi Tuhan melihat ada satu rencana yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Yaitu apa, saudara? Satu rancangan yang indah, satu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh siapapun. Karena saudara, setiap kita melakukan segala sesuatu, baik mendesain atau program tanpa melibatkan Tuhan, maka yang terjadi kita akan menemukan sebuah jalan buntu. Ya, kalau langsung ada jalan buntu, mau kemana? Kembali. Setiap manusia memprogramkan hidupnya adalah sebuah peristiwa keberhasilan. Sebagian orang justru mencatat dalam satu bentuk diari. Setiap hari peristiwa yang dilalui dia catat supaya dapat mengenang masa-masa sebelumnya. Ya, pada akhir hidup ada orang yang menulis biografi seseorang. Karena apa? Ada satu peristiwa yang mau diceritakan kembali. Tetapi firman Tuhan, ya dan amin, selalu menceritakan tentang apa yang kita butuhkan di dalam dunia maupun di dalam surga. Tujuan kita ada di sana, saudara. Oleh karena itu, ini adalah desain besar. Firman Tuhan adalah petunjuk buat kita untuk melangkah dalam rencana Tuhan. Masuki tahun yang menuju pada tahun yang baru. Sekarang kita menginjak di tanggal 5 di bulan 11. Tidak lama kita akan melewati, saudara. Apakah saudara sudah menemukan keberhasilan dalam rencana saudara? Pasti saudara belum puas, ya kan? Karena belum ada yang tercapai dengan sempurna. Itu adalah manusia. Tuhan selalu menyediakan satu rancangan yang tidak pernah akan gagal. Tetapi yang membuat kita gagal adalah kita tidak mau bertahan pada proses rencana itu. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, setiap manusia punya rancangan yang tentu baik atas hidupnya. Tetapi ingat, hanya Tuhan yang berkuasa atas manusia. Hanya Tuhan yang berkuasa, yang memiliki segala-galanya rancangan yang indah, yang pasti itu terbaik bagi manusia. Hanya Tuhan. Tuhan memiliki jaminan yang kekal, bersifat abadi. Amin, saudara. Saudara, kalau kita lihat di sini bahwa sebab serancanganku bukanlah rancangan. Artinya bahwa saudara, ada rancangan Tuhan yang indah, yang besar. Itu tidak seperti apa yang kita pikirkan melalui pemahaman kita, melalui perspektif kita, melalui pandangan kita. Sebab manusia terbatas. Ya. Sampai ketika Yesus mati di kayu salib, mereka melihat bahwa ini sudah berakhir. Tidak. Justru itu adalah awal kemenangan kita. Karena Yesus mati dan dia bangkit untuk menyatakan kuasanya atas kehidupan dan kuasanya atas kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup manusia. Yang ada adalah manusia tidak mau sabar, manusia tidak mau bertahan, manusia tidak mau menjalani proses ketika dia masuk dalam sebuah perjalanan melalui rancangan Tuhan. Kalau kita belajar di kisah Yusuf, saudara, Yusuf dia berawal dari sebuah mimpi yang dia sampaikan kepada ayah. Ya. Ada rancangan yang besar yang dia sedang mimpikan. Tetapi saudara, dia melalui proses yang begitu pahit. Apakah proses yang pahit itu membuat dia gagal? Tidak, saudara.
Ya, mari kita lihat saudara. Ada 6 peristiwa penting saudara. 6 penderitaan Yusuf. Dia memiliki satu mimpi yang luar biasa. Tetapi 6 penderitaan itu dia harus lalui saudara. Yang pertama, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Ini bukan orang lain saudara. Yang benci dari saudara, dari kakak-kakaknya. Padahal dia melalui dari sebuah mimpi yang besar. Di usia berapa? Di usia 17 tahun. Dia dibenci, dia dihindari, dia tidak dipandang oleh saudara-saudara. Penderitaan yang kedua, Yusuf dibuang ke dalam sumur yang kering. Saudara lihat kalau sumur kering mengenai air, kira-kira mencibir dia ciri empuk. Ada yang sakit bagian tubuhnya. Ya. Apakah dia berontak? Apakah dia melawan? Dia menerima penderitaan yang kedua itu saudara. Tidak berhenti sampai di sana. Penderitaan yang ketiga, dia diangkat kembali dan dijual kepada orang Ismail. Dan kemudian dia dibawa ke Mesir. Ini kalau dia berjalan tapi kakak ini membuat apa kita? Ya, orang melakukan sebuah penganiayaan yang luar biasa. Kau orang menjual ya. Penderitaan selanjutnya yang keempat adalah dia dijual dan menjadi budak bagi perwira Potifar. Ya, belum berhenti saudara. Setelah dijual menjadi budak, dia juga difitnah oleh istri Potifar. Apakah sampai sana? Tidak saudara. Dia kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Luar biasa dari penderitaan saudara. Ya. Kejadian 41 ayat 6 bahwa akhirnya saudara ketika dia berumur 30 tahun dia menjadi perdana menteri di Mesir. Saudara, ada satu perjalanan yang panjang. Ketika dia berusia 17 tahun, kemudian dia melalui proses hidup sampai pada umur 30 tahun baru dia menjadi perdana menteri di Mesir. Saudara lihat, ada 13 tahun selisih Tuhan memproses dia. 13 tahun Tuhan memproses dia. Kita kadang-kadang 10 tahun Tuhan proses mengeluh. Kadang-kadang kita diproses Tuhan 3 tahun, kita tidak mau, tidak sabar. Ya, kita menjadi orang yang jadi kecil, tidak mau lagi melakukan apa-apa. Padahal Tuhan punya rencana yang besar buat saya dan saudara. Amin. Tuhan punya rencana besar buat usaha saudara, buat kesehatan saudara, buat keluarga saudara. Yusuf diproses 13 tahun saudara. Dan itu tidak enak. Ya. Tidak ada sesuatu yang paling dianggap baik untuk dia bisa pilih. Yang ada adalah Yusuf melalui proses itu. Ya. Jauh dari kata pilihan terbaik bagi Yusuf. Dibenci, dibuang, dijual, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara lagi. Ya. Apakah Yusuf mau membanggakan bahwa kita PKK hebat? Enggak. Apakah Yusuf mau membanggakan bahwa dia juga bisa memiliki kekuatan sebagai laki-laki? Tidak. Karena dia tahu saat 13 tahun itu dia berada dalam tempaan Tuhan. Dia digencot, dia dilatih. Ya. Ini yang harus kita lihat. Sehingga ketika saudara ada dengan Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, menikmati anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan, saudara jangan mundur, jangan menoleh ke belakang. Tidak ada yang dapat kita banggakan masa lalu, karena masa lalu adalah sesuatu yang sudah berlalu. Yang kita hadapi adalah sekarang dan masa akan datang. Oh dulu kuat kita jahat, oh dulu kita kalau melayani jamaah itu dulu kuat kita setia itu dulu kita orang paling penting itu dulu. Sekarang bagaimana? Masa yang akan datang bagaimana? Karena keselamatan tidak karena dulu mana rajin masuk surga. Nah, tetapi mulai mau bertobat, nasar dulu diingat Tuhan. Ketika mau berjanji setia melayani taat kepada Tuhan, itu kau melalui proses sekarang dan
mau bertobat, tetapi kau harus melalui proses itu. Dan pada akhirnya kau ada di mana? Orang kaya ada di kapal yang besar, jalan sama-sama menuju pada surga yang mulia. Kalau saudara berbuang balik berdiri ke laut, selesai, orang akan keluar dari kapal itu. Doh, tapi opak dulu terbang. Sekarang Sumati. Doh, tapi opak dulu sembilan nyawa, kabar. Sekarang mana? Sumati. Dulu. Ya. Ada orang yang berdoa, kabarkan waktu bikin masa depan. Yang penting sekarang kalau senang-senang dulu. Besok malam sudah bangun lagi. Selesai. Tidak ada yang kita dapat banggakan dulu selesai. Dulu saudara banggakan kebaikan, keberhasilan. Dulu juga ada banyak dosa yang saudara lakukan. Oleh karena itu, Yusuf ingin menjelaskan dari peristiwa yang dialami. Proses itu penting. Amin. Proses itu penting menuju pada kedewasaan, menuju pada perubahan paradigma yang baru. Bahwa melayani Tuhan tidak bisa biasa-biasa saja. Bahwa setia dan cinta Tuhan tidak biasa-biasa saja. Tidak hanya mengatakan I love you Jesus, tidak hanya mengatakan yes I love Jesus, tidak. Tetapi harus berbuat, harus bertindak. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, ya, 6 penderitaan yang Yusuf alami adalah satu penderitaan yang tidak biasa-biasa. Ya. Kalau saudara lihat dari ke-6 ini, seandainya ini saudara lalui, saudara berhenti di penderitaan keberapa kira-kira? Saudara baca. Yang pertama, Yusuf dibenci oleh saudaranya. Kedua, Yusuf dibuang ke dalam sumur kering. Ketiga, dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir. Keempat, dijual kemudian menjadi budak, ya. Kemudian dia menjadi budak perwira Potifar. Kemudian dia difitnah oleh istri Potifar, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kalau saudara melalui proses ini, kira-kira saudara sampai alam atau tak berhenti di mana? Saudara pilih. Saudara minta boleh ketika saudara dibenci oleh saudaranya, kata-kata yang dibenci, kira-kira saudara masih mengasihi? Pulang tadi, enggak ada. Aku mengasihi engkau Yesus. Ya. Atau enggak? Oh boleh. Ada yang boleh kita tetap sayang berdua biar dua benci. Oke. Lolos di penderitaan pertama, masuk di penderitaan kedua. Saudara buang di sumur kering. Mari dengan sadar sini. Ini sumur kering. Kira-kira sebelum dapat lego ke sumur, saudara bilang apa? Minimal bisa tidur dia. Ya, saudara mau tunggu atau mau stop atau mau apa? Ini di sumur kering, apa kering? Yusuf tidak ditutup matanya, diangkat, dibuang. Dan ketika mau diangkat, dibayangkan jatuh pasti. Ada di antara situ, sebut cari sumur kering orang di sini. Ya, ada yang lolos, oke, orang paksa, ini yang boleh melolos. Ada yang boleh, biar dia patah kaki diurut. Ya, lolos. Dijual kepada orang sana, dijual ke Mesir. Artinya dijual kepada orang yang tidak mengenal Tuhan dan kemudian dijual menjadi budak. Ada keluarga. Ada di mana? Ada yang membudayai. Saudara, kalau Yusuf tidak menerima proses ini, tidak menjadi orang besar. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam diri Yusuf. Sekalipun dia harus mengalami satu penderitaan seperti ini. 13 tahun lamanya, saudara. Ya. Ini membuktikan bahwa kalau Tuhan yang merancang, mendesain hidup saya dan saudara, maka tidak ada rancangan kegagalan di dalamnya. Amin. Pak Edi punya rancangan dulu, punya usaha dulu. Tetapi sekarang Tuhan mulai menjawab. Berapa tahun? Ini nanti hitung sendiri. Mulai kapan ada berdiri usaha itu? Orang juga punya mimpi kapan? Tapi nggak tahu berapa tahun, berapa belas tahun akan Tuhan nanti wujudkan. Persoalannya dalam perjalanan ini, maka mudah kita setia.
Mau nggak kita bertahan? Mau nggak kita melalui semua proses? Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada satu kisah seorang pelukis ternama, seorang pelukis yang hebat. Ketika dia sedang menggambar, maka lukisannya itu menjadi begitu indah. Pada suatu kali ada pameran di satu gedung yang paling tinggi. Dia melakukan pameran di atap gedung, di atap gedung. Ketika dia sedang melakukan pameran, orang-orang mulai melihat lukisannya. Ya, pelukis ini begitu bangga, pelukis ini begitu kagum dengan lukisannya. Biasa kalau pelukis kan, setelah dia melukis, dia jaga mundur kan. Dia melihat di sebelah mana lagi yang kurang kan, dia mundur lagi. Dia sambil mundur, dia senyum-senyum, dia letakkan lukisan ini. Dia mundur lagi, dia mundur. Dia nggak pusing, saudara. Ada lukisan di belakang yang dia injak, dia nggak peduli itu. Yang dia peduli adalah sesuatu yang indah di mata dia. Dia terus memandang hasil karyanya, dia mundur. Dia di belakang puas, lukisan yang lain rusak, dia injak, dia mundur. Dia kurang puas karena 2x8 cukup besar, saudara. Ya, dia mundur lagi, mundur terus. Pada akhirnya saudara, dia ada di satu titik. Ketika dia mundur, tinggal selangkah lagi dia jatuh dari gedung itu. Tinggal selangkah lagi. Ada orang yang melihat pelukis ini dan dia tidak berani menegur pelukis ini. Karena apa? Kalau dia tegur, pelukis ini tak kaget, jatuh. Jadi ketika dia melihat, dia tidak berani menegur. Kalau dia tak kaget, jatuh. Akhirnya apa yang dilakukan orang ini? Aduh, udah jatuh. Dia mengambil kuas dan kemudian orang itu mencoret-coret lukisannya. Dia coret bikin rusak. Apa yang orang itu lakukan waktu dia jatuh? Dengan segera dia lari. Dia lari untuk memarahi orang ini yang merusak lukisannya. Dengan segera dia menyelamatkan lukisannya. Sampai di sini dia hendak memarahi orang ini karena sudah rusak lukisannya. Tetapi orang lain mulai menghalangi pelukis tersebut dan dia katakan bahwa lukisannya sengaja dirusak supaya kamu tidak jatuh. Saudara bayangkan, ketika dia bertanya di belakang jurang dia jatuh, dia berpikir langsung merusak lukisan. Lihat perhatian pelukis ini. Dia tidak memperhatikan kehidupannya yang hancur dan hampir akan jatuh, tetapi dia melihat sesuatu yang indah. Ketika dirusak, dia lari untuk memarahi orang. Kadang kita begitu, begitu bangga dengan sesuatu yang indah, yang hebat dengan rancangan-rancangan kita. Padahal kita lupa, kita sedang berjalan mundur dan pasti akan jatuh. Ada orang lain yang Tuhan pakai, kadang merusak sesuatu yang indah di mata kita, kadang menghancurkan sesuatu yang kita anggap baik. Tetapi tujuannya untuk membawa dia kembali, maju lagi. Kita hanya melihat lukisan yang indah itu dan siapa yang merusaknya. Kita tidak pernah melihat tujuan apa yang dia lakukan. Saudara, kalau memandang sesuatu dengan satu tujuan yang baik, apapun yang terjadi, kerusakan, kegagalan, kehancuran, kalau saudara pandang Tuhan melakukan, Tuhan punya rancangan yang indah, saya pasti diselamatkan, saya pasti ditolong Tuhan. Kalau orang itu tidak merusak gambar tadi, orang pelukis ini pasti jatuh dan mati. Tetapi orang yang merusak itu Tuhan memakai supaya dia bangkit, maju dan tidak terjatuh. Saudara, mari kita sadar bahwa kadang kita berhadapan dengan situasi seperti ini, tetapi Tuhan selalu memiliki tujuan yang indah atas hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Apa yang firman Tuhan katakan, saudara? Kita buka slide selanjutnya. Ya, oke, sip. Ya, ada berapa lama Yusuf mengalami proses, saudara, dari Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan 13 tahun lamanya, saudara. Kejadian 37 ayat 2. Yusuf berumur 17 tahun dia menjadi gembala kambing dan domba. Kemudian pada kejadian 41 ayat 46, umur Yusuf 30 tahun menjadi Perdana Menteri di Mesir. Jadi ada 13
kepada Yusuf saat dia berusia 17 tahun. Allah punya rancangan yang baik atas hidupmu saat engkau melihat peristiwa itu semakin berat. Ya, karena aku saudara yakini bahwa kuk yang kita pikul itu enak itu dulu saudara. Bahwa persoalan hari ini kita mampu memikulnya karena Tuhan bilang, aku tidak akan memberikan persoalan melebihi batas kekuatan. Amin. Jadi kalau saudara hadapi satu persoalan hari ini, itu tidak melebihi batas kekuatan. Karena orang yang berharap tidak akan pernah berpuas diri, karena dia tahu bahwa dalam hidupnya ada proses yang harus dia lalui. Apa yang kita pandang jelek, apa yang kita pandang buruk, apa yang kita pandang tidak layak, itu hanyalah pandangan semu yang dipakai iblis untuk mempengaruhi pikiran kita untuk melihat akan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata hoax. Pertolongan Tuhan itu fakta. Oleh karena itu, saudara, mari hidup dalam melalui rancangan Tuhan yang selalu memiliki hasil yang baik dalam hidup kita. Kita baca sama-sama Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat yang ke-28, ini ayat yang terakhir kita baca sama-sama. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita berdiri semua.